kita lah. Pak Daniel itu punya roh, jiwa, kan ada dalam satu kesatuan. Daniel Hani itu Ya itu bukan oneness rohnya Pak, sendiri. itu Pak. Hah? Itu oneness Pak. Kok aneh ya? Iya, Oneness. itu oneness Pak. Sembuh lah. Nah Kalau itu Bapak kan bilang, kalau kalau Bapak ngajuin kayak gitu ke Daniel Biantoro, itu nggak bisa begitu. Iya. Yesus Hah? itu punya rohnya sendiri. Oh, Jadi pribadi Bapak dengan pribadi roh yang ada di dalam Yesus itu dua pribadi Pak. Jadi berpribadi yang berbeda. Itu begitu Pak. Ah, heeh, heeh. saya kembalikan dulu ya premis Bapak yang awal tadi. Tadi Bapak bilang pencipta itu kan Allah, dia memiliki roh. Bapak bilang kan begitu tadi, betul ya? Iya. Ah, ah. Allah itu tidak bisa dikatakan memiliki roh Pak, karena dia nggak punya yang lain kecuali roh. Jadi gini, Allah itu adalah roh. Kalau ketika dikatakan pada awalnya, pada hakikatnya, pada dasarnya, dia adalah roh, nggak bisa dikatakan dia memiliki roh, karena dia sendiri adalah roh, gitu Pak. Kecuali Bapak berpengertian atau memiliki pemahaman, Allah punya tubuh yang di dalam ada rohnya, gitu Pak. Ya, maksud saya Nah, begini, seperti Kejadian 1 ya. Ayat, Kejadian 1 pada mulanya apa? ayat 2a pada mulanya, itu kan, roh Allah melayang-layang. Itu di Kejadian dalam satunya dulu Pak. pada mulanya. Allah. Heeh. Pada mulanya Allah, Beresit bara Elohim. Roh Allah melayang-layang. Gitu Iya. ya. Nah, Heeh. jadi ini ayat, kalau mau ditafsirkan terserah. Kalau saya sih nggak mau nafsirin, Pak. Jadi pada mulanya Allah, roh Allah melayang-layang, ya Allah itu roh pada mulanya itu. Nah, lalu ayat 3-nya baca, Pak. Dulu Ayat aku 3. buka Alkitab sih. Ayat 3-nya berfirmanlah Allah, Pak. Iya, betul. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sekarang kata berfirman di situ kata kerja, Pak, bukan kata benda, betul? Betul. Karena ada kata-kata berikutnya, jadilah terang. Itu kan kata-kata. Ya. Nah, sekarang kalau kita mengambil konsep daripada Tritunggal, bukan Tritunggal sebenarnya, Pak, nggak boleh dikatakan Tritunggal itu. Trinitas. Trinitas. Ya. Sebenarnya tidak dikatakan Trinitas juga, dikatakan Triados dulu bahasa awalnya zamannya si siapa itu namanya? Lupa saya, abad pertama itu Theophilus Antiochia. Theophilus ya, Antioquia. Nah, jadi kalau Triados itu sebenarnya Tritunggal, Pak. Nah, tapi kita nggak bisa pakai kata Tritunggal karena kalau tunggal nih Pak harus badan. Yang namanya tunggal itu harus badan. Tidak pernah roh dikatakan tunggal, nggak pernah. Nah, jadi kita kembali lagi ke yang ayat 3 tadi, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi di sini firman tidak boleh diartikan sebagai suatu hakikat lain dari Allah. Firman itu adalah bentuk kata kerja. Jadi kalau misalnya Bapak tadi mengatakan, ini pendapat saya ya Pak ya, bukan berdasarkan pembacaan Alkitab. Ketika Bapak mengatakan Allah memiliki firman, nggak usah dikatakan loh Pak Allah memiliki firman. Allah itu berfirman, nggak usah dikatakan memiliki firman. Allah itu berfirman ya pasti memiliki firman. Tetapi ketika Bapak katakan memiliki firman, ini memberi kesan dia mempunyai tools lain, yang lain daripada substansi dia roh, yaitu firman. Jadi kesannya begitu Pak. Nanti jadinya agak kesaksi Yehova jadinya. Nah gitu. Jadi Allah tuh berfirman. Nah kita masuk ke Yohanes 1 ayat 1 Pak. Pada mulanya adalah firman, betul nggak? Betul. Firman bersama-sama dengan Allah. Di sini, kenapa dikatakan firmannya kata benda dalam bentuk logos? Karena konteks daripada Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan tentang anak manusia, Pak. Menjelaskan tentang daging di ayat 14-nya. Nah, tetapi di klausa ketiga, Yohanes 1 ayat 1, kata-kata terakhir, Theos and Hologos. Ho di situ adalah sang atau de. Penunjuk tunggal, bentuk tunggal, daripada satu oknum, yaitu Allah. Hologos, di terjemahan bahasa Inggrisnya diterjemahkan the.
Di bahasa Indonesianya tidak diterjemahkan. Nah, jadi Allah adalah Sang Firman. Itu yang benar, Pak. Nah, sekarang kalau saya kasih contoh lain, Jokowi adalah Sang Presiden. Ya Sang Presiden ya Jokowi, Pak. Bukan sesuatu yang lain dari Jokowi. Gitu. Ayat 14-nya lagi-lagi kata Sang disebut di situ, Pak. Kata hologos, sarx egeneto. Kai hologos sarx egeneto. Dan firman menjadi daging. Gitu. Bro Sam, Jadi di situ screen Ya. share, screen share. Screen share buka aja di sebentar ya, saya screen share aja deh. Yohanes 1 ayat 14. Kalau bisa dikasih bulutan-bulutan gitu, Sam, biar pada tahu. Ya, nanti tak bulet-buletin. Nih Pak Jody ini promotornya Wanes juga ini di sini. Pak Jody itu Triteos ya. Iya. Tapi pendukung berat Wanes memang. Karena dulu saya awalnya berseteru dengan Jody, saya dengan Jody berseteru. Nah, ini Pak, mana ini Glory of Fame. And the word let's become an oke. Ini ya Pak ya. Oke. Terus the word flesh become. Oke, and then the words become kai hologos sex egeneto ya Pak ya. Ya saya garis bawah ini Pak. Oke. Kai hologos sarx egeneto. Dan sang firman daging menjadi. Itu kalau literalnya Pak. Itu Nah, Pak Agung nggak mudeng, Sam, kalau langsung lompat di situ. Kamu ke Oke. 1 ayat 1 dulu. Oke. Sebentar. Saya kasih dulu di Yohanes 1 ayat 1-nya. Oke, saya tampilkan. Itu ya, Pak. Saya kasih merah-merah sebentar. And God was the word. Ini, Pak. Udah yang saya garis merah Bapak lihat. Ya. Kai theos, kai itu dan. Theos itu Allah. And itu bentuk lampau dari eimi. Kayak misalnya Yesus ngomong ego eimi, akulah, aku adalah. Tetapi adalah di sini bentuk lampau, Pak. Bentuk sudah lewat ya. Aku dan Tuhan adalah Sang Firman. Dan Allah adalah Sang Firman. Nah, kata ho di sini saya garis bawahi. Ini harus diterjemahkan ini, Pak. Gitu. Karena di Inggrisnya pakai the. Di bahasa Indonesianya tidak diterjemahkan. Dan firman itu adalah Allah. Subjek predikat terbalik, Pak. Jadi gini ya, Pak ya. Kalau di sini subjeknya dulu disebut, Allahnya dulu disebut adalah Sang Firman. Predikatnya firman. Nah, tapi kalau di LAI kita firman itu adalah Allah. Jadi firmannya dulu disebut, Allahnya belakangan. Nggak masalah, Pak. Tapi aturan penerjemahnya gini. Sang Firman itu adalah Allah. Sang Firman adalah Allah. Aturannya begitu. Jadi kalau Bapak tahu nggak, kalau ditambah kata sang, definite artikel atau artikel kecil untuk memperjelas, itu artinya dia ini menunjuk kepada subjek, kepada si yang punya nama ini sebagai predikat. Misalnya Pak siapa ini namanya, saya bicara ini dengan Pak siapa? Pak Arima. Pak Arima. Pak Agung. Itu akun Pak anaknya kayaknya. Pak Hakim, oke. Pak Agung. Ya. Oke. Pak Agung pekerjaannya apa misalnya? Coba kasih tahu sama saya pekerjaannya apa misalnya aja. Ya, misalnya dokter misalnya. Dia sang dokter. Pak Agung adalah sang dokter. Sang dokter ya Pak Agung. Betul nggak? Ya, betul.
Dia sang penipu. Ya si penipunya si Yanto ini, si Yanto adalah sang penipu. Gitu. Bukan sesuatu yang lain. Sang penipu di situ bukan sesuatu yang lain dari Yanto. Sang dokter itu bukan sesuatu yang lain daripada Pak Agung. Pak Agung itu dokter. Nah terus ayat 14-nya. Sang dokter menjadi tukang sapu. Misalnya. Ketika sang dokter menjadi tukang sapu, apakah kedokterannya hilang? Pak, coba Bapak jawab. Ya, enggak. Ya nggak hilang. Gitu. Dia tetap dokter. Kalau di rumah istrinya sendirian, pembantu pulang kampung lebaran disuruh nyapu suaminya, Pak Agung. Aku dokter, masa kamu suruh nyapu? Ya nggak apa-apa, bantu istri. Ya wes, aku tak nyapu, jadi sang tukang sapu. Jadi tukang sapu, kan gitu. Nah itu loh Yesus. Jadi kenapa saya ambil ini seperti ini? Saya memakai penjelasan secara tata bahasa. Kalaupun tidak secara tata bahasa, kita masuk ke kejadian 1 tadi, Pak. Pada mulanya Allah. 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Pakai kata sandang lagi. Pada mulanya sang firman. Ya Allah itu sendiri. Lalu ayat ketiganya, bukan firman suatu substansi lain dari Allah, Pak, tapi berfirmanlah Allah. Si Allah ini yang berfirman. Bukan berfirmanlah firman, Pak. Allah sendiri yang melakukan penciptaan itu dengan berfirman. Gitu. Jadi antara berfirman sama Allah itu bukan ada suatu dua pribadi. Itu bukan ada dua oknum, itu satu oknum Jadi yang melakukan pekerjaan. Jadi maksud Bro Sam begini ya, kalau memang itu ada dua pribadi, harusnya kejadian tadi berbunyi berfirmanlah sang firman gitu, Bro. Bisa berfirmanlah firman, gitu, bukan berfirmanlah Allah. Iya. Gitu. Itu menunjukkan bukan dua pribadi gitu, Bro. Iya, bukan dua pribadi. Ya. Itu satu pribadi Allah. Iya. Nah, kedua saya pakai analogi lain ya, Pak. Itu tadi yang pertama. Bapak boleh terima, boleh enggak, apa salah itu. Yang kedua, Pak, saya mau tanya Bapak dulu nih sama Pak Agung. Pak Agung kan orang Kristen, betul ya? Ya. Oke. Di dalam tubuh anak manusia yang dikasih nama Yesus itu, yang di dalam dia itu rohnya siapa, Pak? Di dalam tubuh anak manusia itu rohnya siapa? Roh Allah. Roh Allah. Saya tanya lagi pertanyaan kedua. Itu sudah betul. Yesus punya rohnya sendiri nggak selain roh Allah? Roh insan nih. Bapak Roh percaya itu? manusia. Ya. Oke. Apakah Bapak dari Ortodoks? Bukan? Bukan. Oke. Roh insani Yesus itu menurut saya nih, tidak ada. Tidak pernah jadi adanya dikatakan satu roh. roh Allah di dalam dialah secara jasmani berdiam segala kepenuhan kealahan. Nah, tapi begini, saya tidak pernah menemukan ada roh insani di dalam Yesus. Tetapi mungkin Bapak mengambil ini atau Pak Daniel Biantoro menyatakan ini ketika dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Terus dia katakan lagi, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sehingga membuat pemikiran, anggapan bahwa Yesus punya roh insani. Kan begitu. Nggak masalah kalau mau dianggap seperti itu. Tapi ayatnya tetap tidak ada. Cuman anggapan. Gitu. Ngerti ya, Pak? Oke. Kalau itu misalnya mau dikatakan, itu punya roh insani. Itu tafsiran. Gitu. Itu tafsiran. Tidak ada secara eksplisit menyatakan seperti itu. Atau gini, Ayatnya nggak ada. atau gini Bro Sam. Interaktif aja Bro Sam, tanya dia, ada nggak Pak Agung tahu ayatnya yang menyatakan Yesus punya roh insani? Jadi dua arah Bro Iya, Sam. sebentar, iya. Kalau misalnya, kan tadi saya sudah bilang, saya nggak pernah ketemu ayatnya secara eksplisit menyatakan Yesus punya roh insani. Tetapi kalau misalnya Pak Agung ada ayatnya, mungkin saya belum pernah baca, Pak Agung pernah tahu ada di mana gitu? Begini. Ah. Pada saat Maria mengandung, kan Yusuf itu ada penampakan ya, malaikat kan ya. Ya. Supaya Yusuf kan tadinya mau meninggalkan Maria itu karena mengandung, padahal belum terjadi hubungan suami istri kan begitu ya.
Terus malaikat mengatakan bahwa kandungan yang ada di dalam Maria itu adalah dari Roh Kudus, kan begitu. Dan nanti ketika bayi lahir dinamakan Yesus. Nah, pertanyaan saya, apakah selama Yesus di kandungan Maria itu, rohnya itu adalah roh Allah sendiri di situ? Kalau Bapak Gitu. tanya saya, iya roh Allah itu sendiri. Roh Kalau Allah itu Bapak sendiri. tanya saya, iya. Tapi, ya begitu Pak, itu roh Allah sendiri. Ya, Bro Sam itu Bro Josa angkat tangan itu. Bro Sam. Iya, Oke, apa? Silakan. izin bicara ya. Silakan Bang Jose. Kalau saya sebagai Tritunggal, saya hanya simple aja sih. Simpelnya dalam arti gini ya, saya akan share ayat ya. Saya share ya. Oke. Oke, share ayatnya sebenarnya gini aja sih. Nah, ini kita lihat ya. Kalau di Alkitab itu Perjanjian Baru khususnya selalu dikatakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus ya. Seperti ini misalnya nih, yang saya di screen ini misalnya kan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus ya. Ada Bapa dan Anak. Lalu di 2 Korintus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Allah Bapa disebutkan, dan dari Tuhan Yesus, ya kan. Lalu berikutnya kita buka ini nih, 1 Tesalonika 1:3, ya kan, selalu dikatakan ada Allah dan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebenarnya kan prinsipnya atau kesulitan kita ini menggambarkan Allah Bapa dan Yesus Kristus itu ya. Kalau rekan-rekan Oneness itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, Anak itu adalah Bapa gitu ya. Tapi itu pasti dengan ada ayat-ayat pendukung ya. Pasti selalu dengan ayat pendukung. Nah, kalau saya pribadi lebih suka ya apa adanya, ada Allah Bapa dan ada Anak Allah gitu. Lalu bagaimana cara kita menggambarkan Allah Bapa, posisinya Allah Bapa dan Anak Allah itu? Ya, simpelnya saya seringkali menunjukkan gambar ini. Nah, gambar ini saya sering pakai untuk menunjukkan kesatuan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Jadi, tiang yang tegak itu adalah Allah Bapa, itu adalah yang berkehendak. Ya. Jadi kan Yesus selalu katakan, aku hanya melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi Yesus adalah balok yang horizontal, ya. Itu juga gambar salib ini juga memfasilitasi ya. Yesus katakan Bapa lebih besar dari aku, gitu ya. Kita terima bahasa itu yang keluar di Alkitab itu, bahwa Bapa lebih besar dari aku. Kita terima juga Yesus melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi bagaimana cara kita menggambarkan semua itu ya dengan salib ini. Gitu. Karena itu tidak lepas bahwa Yesus itu Sang Firman. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 katakan, Allah katakan, firman yang keluar dari mulutku akan melakukan kehendakku. Ya, jadi itu separalel Yesus katakan, aku adalah Anak Allah yang melakukan kehendak Bapa. Jadi inilah kesatuan dari Allah Bapa dan Anak itu, Anak Allah itu adalah seperti salib ini. Lalu dengan apa kita menggambarkan Roh Kudus? Nah, Roh Kudus ini digambarkan dengan cahaya yang keluar dari salib itu yang memenuhi seluruh dunia ini gitu. Nah, selain dari itu, sangat penting juga, kalau saya sih didukung, saya pernah dengan diskusi dengan Bro Samuel mengenai teologi atom, itu pernah dulu, udah lama, berapa bulan lalu. Ya. Karena prinsipnya segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini kan tersusun atas atom-atom. Ya, jadi banyak orang menganalogikan Tritunggal itu ya dengan cahaya kah, dengan pohon, dengan apapun itu ya. Banyak, kalau saya lebih cenderung menganalogikan dengan atom. Kenapa? Karena atom itu juga terdiri dari 3 bagian, proton, neutron, dan elektron. Nah, masing-masing ketiga konstituen ini tuh memiliki karakter yang spesifik gitu. Kenapa Yesus itu kita sebut sebagai neutron, netral ya? Karena dengan itu kita bisa menerima, oh tuh Yesus itu adalah Tuhan walaupun dia tak berdaya kelihatannya, ya dia memang netral, dia melakukan kehendak Bapa. Itu jadi sesuatu yang netral itu yang kita sebut juga dulu kita kenal gerakan non-blok, misalnya tidak memihak kanan atau kiri, dia juga bisa menjadi perantara gitu. Makanya Yesus karena dia netral, Yesus bisa menjadi perantara antara Allah Bapa dan manusia, itu salah satunya. Nah, lalu
Bagaimana dengan Bapa? Ya Bapa adalah Bapa sendiri didukung. Bapa kan di surga, Yesus kata selalu ajarkan kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa itu tidak pernah kelihatan, demikian dikatakan oleh Alkitab kan. Tidak pernah seorang pun yang melihat Bapa, melihat Allah, Yesus katakan demikian. Lalu Yesus sebagai Allah kok kelihatan, gitu kan? Nah berarti ada Allah yang lain, dalam arti ada pribadi yang lain gitu ya. Saya simpelnya sebut pribadi dalam arti pribadi itu memang pribadi yang terpisah, masing-masing memiliki otonomi sendiri, artinya masing-masing memiliki hakikat hidupnya gitu. Ya. Nah, lalu nah ini juga satu lagi Roh Kudus. Roh Kudus ini tidak digambarkan seperti sebuah bentuk ya. Kalau Tritunggal seringkali menggambarkan dengan segitiga gitu. Itu seolah-olah porsinya sama gitu ya. Kalau segitiga tanpa ada tulisan Bapa, Putra, Roh Kudus itu nggak berarti apa-apa segitiga itu. Tapi kalau salib ini, walaupun tanpa ada tulisan Father, Holy Spirit, kita tahu Bapa yang ini, Putra yang ini, dan Roh Kudus. Jadi artinya perannya pun tidak harus digambarkan sama. Gitu. Masing-masing punya perannya sendiri. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan muatannya plus, minus, dan netral, Roh Kudus itu muatannya negatif. Ya, negatif dalam arti apa? Negatif artinya seperti seringkali Alkitab gambarkan yang negatif seperti perempuan. Karena Roh Kudus ini kita yakini sebagai ibu. Ya. Ajaran-ajaran lama pun, abad-abad awal juga saya pernah dengar itu menggambarkan Roh Kudus itu seperti ibu yang melahirkan kita, yang membimbing kita, mendidik kita dan lain sebagainya. Gitu. Karena kan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau laki-laki itu adalah dari rupa Allah Bapa, perempuan itu dari Roh Kudus. Nah, jadi dari analogi ini sebetulnya banyak dan makin dalam sebetulnya kalau kita gali. Saya pernah ceritakan beberapa kepada Bro Samuel. Jadi intinya saya ingin apa yang dikatakan Alkitab mengenai Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus saya gambarkan dengan cara ini. Gitu. Jadi sehingga tidak bertentangan, tidak perlu memaksakan, dalam arti memaksakan kalau saya maaf bila saya katakan teman-teman Yohanes memaksakan bahwa Yesus itu adalah Bapa gitu. Padahal dengan poin-poin yang saya sampaikan tadi ada hal yang berbeda gitu, bahkan karakternya sendiri pun berbeda. Itu dulu mungkin dari saya. Oke. Ini namanya keterampilan berpikir, Lai. Oke. Ini namanya keterampilan berpikir. Ini bukan ayat Alkitab, Lai. Yang Lai hadirkan ke saya ini, gambar ini bukan ayat Alkitab. Salib itu nggak ada hubungannya dengan itu. Salib itu adalah huruf Taf, huruf terakhir ke-22 aksara di Ibrani. Artinya covenant, perjanjian. Gitu. Saya kan tadi sudah bilang, untuk kita kembali ke Alkitab saja. Kalau misalnya soal keterampilan berpikir, setiap orang punya keterampilannya masing-masing. Saya pun juga terampil dalam hal itu. Nah, kita ambil pertama yang Lai bilang tadi, tidak ada yang pernah melihat Allah, kan begitu? Tidak ada orang yang dapat hidup memandang wajahku, betul kan? Ya, betul. Nggak perlu saya jelasin. Itu 1 Timotius 6 ayat 14-16 ya, 1 Timotius 6 ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti kita memakai berpikir dua arah ya dalam melihat ayat ini. Semua segala sesuatu kita harus pikir dengan dua arah. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti ada saat di mana dia belum menyatakan dirinya. Setuju nggak? Ya. Itu logika kan? Yaitu saat, kan? Iya. Di sini Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Allah harus ingat, kita semua harus tahu. Yesus Kristus berkata, aku Alfa dan Omega. Setuju nggak? Ya, betul. Waktu Yesus belum lahir, dia sudah ada. Apakah dia sudah menyatakan? Ketika dia Alfa dan Omega, ketika dia di Alfa, apakah dia sudah menyatakan? Saya nggak bilang diri. Belum. Sudah. Sudah. Yesus berkata, tidakkah tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman. Oh. Yesus menyatakan diri, dia yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Lalu,
Abraham bapamu bersukacita melihat hariku dan dia telah melihat aku. Oke, sekarang Bro Daniel buka ayatnya. Dengan namaku Tuhan belum menyatakan diri. Sebentar ya. Bro Daniel, bantu Bro Daniel. Kalau enggak saya Iya. buka aja. Tuhan Keluaran 6, nyata diri. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Keluaran 6 ayat 3. Sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ini ya, Lae, dengar ya. Aku telah menampakkan diri. Telah itu berarti sudah dilakukan. Imperfect, berarti perfect. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yehova, aku belum menyatakan diri. Jadi penyataan diri dia bukan dengan nama Yehova, dengan nama lain. Karena ayatnya berbunyi, tetapi dengan namaku Yehova, aku belum menyatakan diri. Pertanyaannya dengan nama apa dia menyatakan diri? Nah sekarang kita lanjutkan pembacaan ayat yang tadi. Yaitu yang 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Ayat 15 saya baca. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Ingat di situ, penguasa yang satu-satunya, bukan dua-duanya. Dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan, semuanya satu. Ya. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ingat kata-kata Tuhan, Yehova ketika berkata, tidak ada orang yang dapat memandang wajahku dapat hidup. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ingat kata-kata di dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ini perdebatan saya dengan Rudi Yohanes. Ternyata terang dijadikan, bukan Allah itu terang, terus Allah kemana-mana terus ada terang. Tidak. Terang dijadikan Allah bersemayam di dalam terang itu. Ya. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dia di sini siapa? Yesus sendiri, subjeknya. Ingat yang di ayat 1. Allah Bapa mungkin. Halo, putus. Putus ya, Bro Sam ya? Oh, masih ada kok. Ya, tapi putus kayaknya. Tapi gini, saya setujunya dengan teman-teman atau dengan Lai Samuel itu dulu pernah saya katakan bahwa yang menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Adam, ya, karena kan dinarasikan bahwa di dalam Alkitab kan dinarasikan bahwa Allah berjalan-jalan di dalam taman itu menemui Adam, kan? Demikian juga Allah menemui Musa dan dengan Abraham itu kan. Saya mengakui bahwa Yehova itu adalah Yesus Kristus. Kenapa? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah yang menunjukkan diri kepada manusia itu Yesus Kristus. Karena Allah yang tidak menunjukkan diri kepada manusia itulah Allah Bapa. Gitu, makanya jadi sesuai semuanya itu. Gitu. Jadi nggak bertentangan. Nah, mengenai kok kita sebut tadi. Sudah kedengeran suara saya? Sudah Bro Sam, sudah. Oke, saya lanjutin ya. Silakan. Saya lanjutin di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tak dapat melihat dia. Titik. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Yohanes 1 ayat 9. Kan tadi ini kita berdebat nih. Saya sama Layak nih. Dia di situ Bapak kata Layak, bukan Yesus misalnya. Gitu ya. Kita baca Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang itu adalah dia itu sendiri. Yang tidak pernah melihat dia di situ adalah si terang ini. Menurut Yohanes 1 ayat 9. Bukan saya yang jawab. Betul, setuju kalau itu. Kan. Nah, jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Ya, nah, setuju juga. Jadi melihat Allah itu di dalam dia. Di dalam dagingnya. Jadi tidak pernah saya melihat Lae, kalau Lae nggak berhadapan dengan saya di dalam kedagingan Lae, tubuh Lae, purwarupa Lae. Nggak bisa saya lihat Lae. Gitu. Tetapi di dalam perjanjian yang lama, Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Yep. Si Yakub juga begitu.
Si Hagar juga begitu. Berbulat, Tetapi itu ya. buat Tuhan bukan penyataan diri. Penyataan diri dia itu di dalam daging. Itu. Kalau persepsi saya tadi saya sampaikan waktu bilang, saya juga mengakui bahwa yang menampakkan diri itu adalah Tuhan kan, Yahweh kan. Yahweh yang menampakkan diri kepada manusia adalah Yesus Kristus. Nah, yang Betul. tidak menampakkan diri, yang tidak kelihatan itu Allah Bapa. Jadi kesatuan antara Allah Bapa dan Anak, ya. Karena Yesus pun mengatakan aku dan Bapa adalah satu kan. Sekarang begini, Tidak dua sebentar. kan. Sekarang kalau Lai mengambil yang menampakkan diri itu adalah Yahweh, bukan Bapa, berarti Bapa kan bukan Yahweh, begitu dong? Nah, kalau disebut gitu nggak bisa. Nggak bisa berlaku Berarti begitu. Bapa harus Yahweh kan? Nah, makanya yang disebut Yahweh Kalau itu dalam adalah perjanjian Allah Bapa dan lama Anak. itu memang bukan Yesus Kristus yang menampakkan diri, karena Yesus itu adanya di dalam perjanjian baru, lahir Enggak. dari darah Maria itu. Enggak, Pak. Gitu. Yesus ngaku kalau dia sudah berhadapan dengan Abraham. Gitu. Dan dia Hilang lagi ya. Iya. Jadi kalau yang begini. saya pahami, Pak, artinya Yesus itu memang adalah Tuhan. Kita sepakat tentang itu ya. Yesus adalah Tuhan, Allah, ya, kita sepakat. Nah, Iya. lalu saya ingin menambahkan pengertian baru yang tadi disampaikan oleh Samuel, bahwa yang menampakkan diri kepada Adam, kepada Yakub yang bergulat dan lain sebagainya, itu adalah Yesus itu sendiri. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Bapa itu tidak pernah kelihatan oleh manusia. Jadi Allah yang menampakkan diri kepada Yakub itu siapa? Yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Memang tidak disebut sebagai Yesus Kristus karena belum menyatakan diri sebagai Yesus Kristus. Itu pribadi Allah yang mulia gitu. Karena kita yakini sebentar, Le. telah ada Suara saya udah dengar belum? Sudah. Oke. Jadi kalau misalnya Lai memakai premis yang menampakkan diri adalah Yesus yang disebut Yehova, bukan Bapa. Nanti mentoknya ke Yohanes 17 ayat 11-12, Yohanes 5 ayat 43. Gitu Lai. Coba dibuka lah. Coba dibuka. Yohanes 17 nggak perlu saya buka, Lai yang buka di situ Saya karena udah ingat tahu. ayatnya. Enggak, biar teman-teman yang Nah. lihat, saya sudah hafal. Biar Iya, teman-teman saya bacakan lihat. ya. Saya bacakan aja. Yohanes 17 ayat 11. Aku telah memberitakan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ku di situ adalah anak manusia, mu di situ adalah Bapa. Betul. Bapa itu roh, anak manusia itu daging. Nah, terus ayat 12-nya sama. Memberitakan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Kamu menolak aku. Jikalau ada orang datang dalam namanya sendiri, kamu menerima dia. Pertanyaannya, nama Yesus namanya sendiri atau bukan? Ya sudah pasti bukan. Yep. Pasti nama Bapaknya. Nah, Yep. jadi kalau Lai bilang yang menampakkan diri adalah Yesus bukan Bapa, lah sekarang Bapa itu Yesus itu sendiri namanya. Nah, Gitu. mengenai ini saya pernah jawab juga dulu, mungkin saya agak lupa atau mungkin dulu nggak ngerti. Saya bilang bahwa di dalam perjanjian baru, nama Bapa itu bisa sama dengan nama anak. Contohnya di mana kita lihat, sama seperti Zakaria, ya, tetangga-tetangga dia atau keluarga dia hendak memberi nama Zakaria kepada Yohanes Pembaptis kan, karena lazim untuk memberi nama Bapa kepada anaknya. Bukan berarti Bapa itu adalah anak, tetapi nama bisa sama gitu. Nah, jadi ketika dikatakan Yesus katakan namamu yang kau berikan kepadaku, berarti ada Bapa, ada anak tetap gitu. Nama Bapa dipakai anak tidak masalah. Gitu. Kalau itu sanggahan saya terhadap pengakuan klaim teman-teman bahwa karena namanya sama, orangnya sama begitu. Oke, kalau Lai memakai analogi seperti itu, maka Lai tidak boleh menyatakan di dalam Yesus ada roh Allah, harus roh insani. Enggak harus begitu. Harus, Yang saya- karena begini, kan Yesus bukanlah Bapa, betul? Betul, anak Yesus. Betul. Ya. Maka Makanya- roh yang di dalam Yesus, sebentar, roh yang di dalam Yesus nggak boleh roh Bapa, Ya, harus roh insani. Nah, itu Bukan itu insani. namanya Trinitas. sorry. Nah. Diksi-diksi itu saya tuh nggak suka istilah gini ya. Ada teman-teman, Bapak bukan anak, seperti gambar segitiga itu memang membingungkan banyak orang, disebut Bapak bukan anak, anak bukan Bapak. Nah, dengan gambar salib itu sendiri, kita tidak perlu lagi mengatakan itu, karena Bapak adalah berkedap. Begini, Lai. Itu satu.
Lalu yang kedua, roh insani itu artinya kan manusia. Jadi saya juga nggak sepakat dengan itu. Yesus adalah Yesus gitu. Roh Yesus adalah roh Yesus gitu, bukan roh manusia. Gitu. Wah, Kalau menurut saya, karena manusia Oke, sekarang kemanusiaan saya itu coba kan Lai sementara tegaskan. saja. Coba Lai tegaskan dulu kepada saya dan kepada teman-teman. Apakah Lai percaya bahwa Yesus tidak punya roh insani, hanya roh Bapa yang ada di dalam dia? Lai percaya itu nggak? Nah, ada beda dikit, Nay. Nah, Roh bedanya? Bapa ya Bapa. Ya saya akan selalu sebutkan Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus. Yesus adalah anak Allah. Jadi roh Yesus adalah roh anak Allah itu. Itu bukan roh Bapa. Karena roh gini, setiap roh itu yang disebut roh itu yang saya pahami memiliki kehendak sendiri, ya, memiliki otonomi sendiri, memiliki perasaan, kehendak, ya, dan keinginan. Makanya Yesus katakan, Bapa, kehendakmu lah yang jadi, aku ikut aja manut gitu loh. Padahal Yesus tuh dalam doanya ada keinginannya untuk melewatkan ini, tetapi kehendak Bapa yang terjadi dari sini kita lihat ada dua pribadi yang berbeda. Gitu. Tetapi dalam hal ini Yesus taat kepada kehendak Bapa. Disitulah kita lihat bahwa keduanya memang Kalau berbeda. kalau sekarang Mistik. Lai terdiri dari tubuh dan roh, setuju nggak? Yap. Oke, kehendak roh Lai bisa beda nggak sama kehendak kedagingan Lai? Nah, kalau dalam arti itu artinya udah agak ini kayak karena dalam roh kita sendiri, dalam kemanusiaan kita selalu ada dua keinginan yang baik dan yang buruk kalau masalah itu. Sebentar. Kita bukan membedakan keinginan baik dan buruk. Nah, Jadi jangan makanya- dilebarkan dulu. makanya beda Jangan dilebarkan analoginya Le, dengan Yesus. Enggak. Karena analogi yang Bung dipakai Samuel. sama Wanes. Analogi Yesus gak bisa sama dengan manusia loh. Beda loh. Sama Pak. Sama. Beda. Kita tidak sama dengan Yesus loh. Oke, nggak apa-apa. Kita bedakan. Saya Wanes, Anda Trinitas. Oke. Sekarang begini. Kita yang Wanes, roh Allah, kepenuhan Allah itu ada di dalam anak manusia. Yesus nggak punya roh lain. Nah, tadi Bapak yang satu, Anda bilang dia punya roh insani. Terus saya yang satu nih, dia bilang nggak punya roh insani. Enggak, roh Nah. anak aja, roh anak Allah kan disebut. Roh anak Allah ada Iya, ayatnya? sama lah. Ada Sama roh itu. anaknya, kan ada disebut roh anaknya yang akan titik gitu kan. Tapi memang ada. Iya, roh anaknya hanya di sini itu dia sendiri, Pak. Bapak itu sendiri karena pakai kata tou, Pak, milik. Ngerti ya? Roh anaknya adalah roh dia sendiri. Tapi anaknya dia artinya keanakannya, Pak. Gitu. Nah, itu ada beda di sana. Tuh. Nah, kenapa Bapak bilang beda? Karena Bapak nggak baca imamat, Pak. Allah hadir di dalam bait kudusnya, betul? Ya, Allah sendiri hadir di bait kudus. Lah, sekarang bait kudusnya itu tubuh anak manusia. Gitu. Nah, kalau Bapak menyatakan ini berbeda, maka di aturan imamat harus berubah. Yang hadir di dalam baitnya bukan roh dia sendiri, harus roh lain berarti. Harus roh anaknya. Dan ayat seperti itu tidak pernah ada. ya, karena Gitu. dulu tuh kesatuan Bapa dan anak itu nggak dipisah-pisahkan, bro, dalam perjanjian lama. Itu kan konteks teologi, Pak. Bukan konteks alkitabiah. Makanya, bro, kalau saya lebih jauh lagi itu kita lihat dalam konsep penyelamatan juga. Karena kan gini. Begini, ya, kalau Pak, sebentar. Kita jangan lari dulu ke soteriologi. Konsep Enggak, penyelamatan soalnya jangan lari dulu ini ke gini situ. tuh, firman Tuhan kan katakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan. Allah mengasihi kita memberikan anaknya kan. Anaknya. Iya. Nya di Ya, situ berarti- siapa? Nyanya itu tentu Bapa, tapi anak itu Yesus kan. Jadi Begini, kan ada Pak. dua pribadi, bro. Begini. Ketika dikatakan anaknya, ya di situ kata ganti orang ketiga untuk Bapa, Yep. itu jangan langsung diambil kesimpulan dua pribadi. Makanya saya larinya kemana? Makanya saya larinya ke sini dulu, saya kunci, Pak. Tapi kan konsisten tadi Sebentar. saya awal pun menunjukkan ada Allah Bapa dan Yesus. Itu selalu disebutkan dua itu, bro. Secara konsisten. Nanti itu saya jelaskan, Kita Oh. satu-satu dulu, jangan ke kanan ke kiri dulu ya. Silakan. Ketika dinyatakan anaknya, ini si anak ini yang adalah tubuh, karena anak ini harus tubuh, bro. Kita nggak bisa bicara anak secara roh, nggak bisa itu. Nah, ayatnya nggak ada, ya. Jadi anak ini secara tubuh, karena Yohanes 1 ayat 14-nya ngomong begitu. Nah, jadi
kalau Anda memisahkan ini secara logika manusia, bukan logika Tuhan, ya kan Anda pakai teologi ini dari tadi. Yup. Ini harus roh insani, Mhm. gitu. Ini harus roh insani seperti yang tadi. bukan harus Pak insani, itu yang bilang. pasti roh yang berbeda, nggak harus disebut insan. Iya, roh berbeda, tapi kan bukan Bapa, Bukan. betul nggak? Lah iya. Bukan. Karena orang memberi itu pasti memberi yang miliknya kan. Makanya saya akan sambungan ke Loh, situ. sekarang begini. Anda bilang yang di dalam tubuh anak manusia roh yang berbeda dengan Bapa, betul atau tidak? Iya betul. Roh Yesus kan ada ayatnya Betul. juga kan. Aku memiliki apa aku sendiri ya kalau nggak salah. Betul. Diberi Nah, sendiri. Ya. itu namanya roh insani. Kita Nggak nih harus semua roh insani. Nggak harus dibilang roh insani, itu kan hanya istilah dari lain. Bukan, itu bukan Di istilah Alkitab dari saya, nggak- itu istilah. Ya, tapi nggak ada istilah roh insani dalam Alkitab itu. Bukan. Maksudnya begini, maksudnya roh insani itu begini. Ini kan istilah dari Romo Daniel. Nah, kita nggak Itu- pakai dia, saya nggak. Loh, bukan begitu, Bro. Karena ini ortodoks kan awal, Bro, abad kedua. Anda Enggak berangkat dari juga. sana. Nggak juga, karena setiap orang itu kalau menurut saya jadi memiliki apa ya, nggak bisa disamain gitu, karena Trinitas sendiri masing-masing banyak versinya gitu, biarin aja. Yang dia Berarti ya, begini. kita yang kita aja dulu. Iya, berarti begini. Laik membuat suatu pemikiran baru di dalam ketrinitasan. Oh iya. Iya. Itu Romo pemikiran Daniel baru kan dalam nggak mewakili Tritunggal. Bro Sam, Ya. Bro Sam, Iya, dia aja. Iya. itu roh insani itu ada roh manusia. Zakaria Iya. 10 ayat 1 gitu Bro Sam. Lanjut. Ya, itu Iya. roh manusia kan, bukan roh Yesus. Jadi ada roh manusia. Nah, sekarang begini. Kan kuncian saya kan begini lah. Kalau Laik bilang yang di dalam Yesus itu, di dalam tubuh anak manusia bukan Bapak itu sendiri, maka bukan roh Bapak itu. Setuju Ya, dulu roh nggak? Roh anak memang roh anak Allah. Bukan roh Bapa. Kalau Roh anak Allah di ayat itu mana? memang roh insani itu untuk manusia memang. Nah, Yesus Iya. kan manusia juga. Maksud Iya. saya kira dan saya potong sebentar. Yesus kan bilang begini, Bapa di dalam aku. Maksudnya itu Bapa itu roh atau apa? Maksud saya gitu. Supaya kita clear kan. Ketika Yesus berkata Bapa di dalam aku, itu berbicara apa? Rohnya, kehendak roh itu yang ada di dalam Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan roh Allah itu, atau roh anak manusia sendiri, roh Yesus sendiri. Gitu. Ya, makanya coba dibuka Galatia 4 ayat 6 ya, itu biar ada ayatnya ya, biar dari tadi saya. Ya, Itu roh Dan Allah. karena Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru ya Aba, ya Bapa. Ya kan ada roh anaknya. Tapi bukan hanya itu loh, Yesus pun di dalam Bapa loh. Nah, itu gimana nambah? Kalau di dalam Bapa itu, ya Yesus di dalam Bapa, Bapa dalam anak juga kan. Nah iya, berarti kan artinya ya Yesus ya Bapa itu. Oh, Jadi, beda, Pak. roh Oh, anaknya gitu. itu berbicara tentang Roh Kudus, karena di ayat lain pun berbicara Roh Yesus, Roh Kudus. Nah, Jadi iya. kalau dibilang roh anaknya itu adalah Roh Kudus itu sendiri, karena Yesus berkata Begini bro. Penjelasannya gini. Ini roh anaknya di dalam teks Yunani Koine. Ini nya di sini pakai kata tou. LAI menerjemahkan stripnya N huruf besar. Tuh. Jadi di sini kepemilikan. Jadi roh anaknya di sini adalah dia sendiri, Bapak itu sendiri yang rupa anak. Itu dia arti. Roh anaknya. Karena di sini stripnya N huruf besar. Iya, nyanya itu Jadi itu besar, kepemilikan. A-nya itu anak. Jadi Kenapa? anaknya itu ya Yesus Kristus kan. Gitu. Loh, sekarang begini, kalau anaknya itu Yesus Kristus, tadi saya sudah bilang Yohanes 17, Yesus itu nama si Bapa itu sendiri. Yesus itu dari mulanya udah Bapa itu sendiri. Lalu dia memberikan nama itu, nama Yesus kepada kedagingannya sendiri. Contohnya seperti Makanya Pak Yanto. Pak Jose ini mungkin belum paham bahwa ada perkataan bahwa Bapa itu adalah ya Yesus itu. tidak ada perkataan itu, Pak. Ada Pak. Kan Yesus berkata, akulah dia. Iya. Betul. Akulah dia menunjuk kepada hakikat Allah. Jangan ditafsir begitu lah. Oh, enggak, memang Yesus Enggak. salah. Enggak salah. Kan? Bukan, nggak ada tafsir begitu. Kan
Kan Gini aja, bro. Kita lebarkan, bro. Kita lebarkan Loh, ya. Soalnya sebentar. kalau enggak. Soalnya kita nggak berkembang kalau itu kita akan lihat terhadap pola Allah memberi ya kan. Kalau Allah memberi itu pasti sesuatu yang berharga bagi dirinya bukan dirinya sendiri kan. Tapi nggak gini. Contoh, kita kasih analogi aja. Kalau Bro Sam, kalau memberikan diri Bro Sam sendiri ya pasti akan mudah. Ya. Tetapi kalau Bro Sam memberikan sesuatu yang paling berharga anak Bro Sam pasti itu yang paling sulit. Bener nggak, Bro? Nah, karena hal itu, Teroris melakukan itu, Pak. Teroris ya, melakukan teroris gitu, memberikan dirinya sendiri. Ya, Enggak, dia memberikan anaknya bukan dirinya sendiri. Berarti kan yang meninggal itu kan anak dia sendiri bunuh diri. ya, itu artinya Bunuh diri, Bro. Nah, iya berarti sama dong teroris Oh sama enggak, beda. Kita ke Bro aja, kita ngomongin diri sendiri aja, jangan ngomongin orang dulu. Gimana? Sekarang begini, saya jadi teroris nih. Saya sendiri ya, saya sendiri nih, saya jadi teroris nih. Saya nyuruh anak saya meledakkan dirinya sendiri. Oh, itu sama tuh. Oke, kalau segitu oke sama ya. Tapi mana yang lebih berat, memberikan diri sendiri dalam arti kalau Bro mau samakan sifat teroris itu betapa kejamnya Allah gitu kan. Kalau dalam hal itu, tapi kalau dalam arti dirinya sendiri seperti kita memberikan diri anak kita, wah itu milik kita yang paling berharga gitu. Itu- Bro. Mending saya aja sekarang deh, begini. gantikan dia. Iya kan? Sekarang Enggak, begini. saya aja, sedangkan anak kita Allah sakit, itu, kita akan bilang biarkan papa yang menggantikan kamu gitu kan. pengorbanan Sekarang itu begini. harus dari diri sendiri. Sebentar, Nah, Pak Raden. kok yang kita miliki kan, apa yang kita miliki Yang dari kita kita miliki yang lebih nggak berat. ada, orang memiliki anak itu nggak ada. Harus diri sendiri pengorbanan. Itu artinya malah ada Begini lah ya. pahlawannya malah Yesus Sebentar, Pak pahlawannya. Raden. Sebentar. Kan tadi Lai bilang ketika Allah disamakan dengan teroris betapa kejamnya. Tadi Lai bilang betul nggak gitu? Betul. Betul, betapa kejamnya. Nah, sekarang pengertian Lai kan Allah memberikan anaknya. Iya. Lah, Makanya berarti pernyataan Lai betapa kejamnya untuk Lai sendiri kepada pengertian teologian lain. bukan. Karena apa? Karena bukannya Allah tidak mau berkorban, karena tadi kembali kepada naturnya. Makanya tidak terlepas dari Allah itu positif, anak itu adalah netral, Roh Kudus itu negatif, tidak lepas Itu dari teologi itu. semua yang Lai pakai. Ya, Itu narasi bebas. karena Sekarang Allah Lai sendiri- baca. Enggak, sebentar dulu. Karena Allah Bapa sendiri bukannya tidak mau, tapi naturnya dia memang tidak bisa. Allah Bapa yang kudus, yang suci itu untuk turun melangkah ke bumi. Kalau melangkah ke bumi akan hancur. Karena saking besarnya Allah Bapa itu. Dan Nggak ada kekudusannya. ayat begitu, nggak ada ayat. Oh ada. Karena kan buktinya dalam perjanjian lama barang siapa yang sedangkan melihat masuk ke dalam tabut aja bisa mati, Lai. Ya kan? Iya. Itu baru tabut loh. Ya kan? Baru tabut loh. Bener nggak? Apalagi Iya. Allah yang dengan kemahakuasaan kalau mengikat tanah hancur, kan itu ayat-ayat itu banyak dikatakan Allah Iya. menampakkan diri hancurlah gunungan gitu. Bukannya Allah tidak mau, tetapi Di memang Al-Quran juga naturnya. ngomong gitu. Nah makanya Di Karena- Al-Quran juga ngomong begitu. betul. Makanya saya memperkaya. Kalau Lai menafsirkan ayat itu seperti itu, maka yang menampakkan diri kepada Yakub, kepada Musa, kepada siapa namanya si Hagar itu bukan Yehova berarti. Loh, Bukan makanya kan tadi Allah saya bilang, berarti. bro, ada Allah yang netral. Kan tadi sudah bilang, Yesus itu Allah yang netral. Itu ayatnya mana Yesus Allah yang netral? Ya, makanya kita bisa terima Aduh. hal itu. Kita bisa terima hal itu dengan melihat apa yang terjadi, bro. Ya nggak apa-apa. Kita bisa nggak melihat kita. Allah itu ayatnya turun, nggak kenapa bisa terima turun? kita. Hah? Begini. Gimana? Gimana? Gini. Kalau Itu Anda gimana bilang, itu ayat netral. kalau Anda bilang kita bisa menerima, itu bukan saya dan Pak Raden di sini. Itu kita hanya menerima ayat Alkitab saja lah ya. Nah, Betul. Makanya saya ingin menambahkan supaya kita lebih oke lah, katakan memperkaya kalaupun Lai atau teman-teman belum bisa menerima, karena saya juga masih banyak yang belum saya ceritakan. Kalau mau saya Sekarang- ceritakan boleh juga. enggak. Kita nggak usah pakai narasi-narasi yang nggak penting lah. Jadi kita langsung Bukan ke bro, Alkitab bukan saja. bro. Gini, segala sesuatu tentang Allah, segala sesuatu tentang Tuhan itu pasti didukung dengan banyak faktor. Bukan hanya kita ngomong secara spiritual saja, tetapi dalam Enggak. hal-hal sesuatu bisa mendukung ke sana gitu bro. Jadi kalau Bukan. saya katakan Nggak usah berretorika Gini, begitu, nggak perlu. Saya Bentar ya. boleh tambahkan sedikit nggak? Iya, silakan. Iya. Tadi saya mau kembali aja ayat yang Bang Sam kasih di 1 Timotius 6 itu. 1 Timotius 6 tadi ayat 16. Tadi ini Bang
Bang Jose bilang ini Allah Bapa ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Saya baca aja dari ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, penguasa satu-satunya ini Bro Edo juga biasa bilang ini Allah Bapa. Tetapi saya hanya mau kasih tahu aja ayatnya bahwa Raja segala raja yang adalah penguasa satu-satunya ini adalah Yesus Kristus. Itu pun kita lihat di Wahyu, kitab Wahyu 17 ya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Nah, ini menyatakan bahwa Yesus Kristus sebelum kita nggak ada masalah, bro. Kita terima itu nggak ada masalah. Iya, berarti yang 1 Timotius harus 1 Timotius ayat 15 harus Yesus. Iya. Berarti yang tidak terhampiri dan tidak pernah yang tidak seorang pun pernah melihat adalah Yesus. Itu konsekuensinya. Kan Yesus bisa kita lihat, bro. Datang. Loh enggak, bukan begitu. Maksudnya konteks 1 Timotius 6 ayat 15 tadi, ketika Anda berkata itu adalah Bapa, ternyata itu adalah Yesus, itu maksudnya. Gitu loh. Oke. Jadi Ini banyak hal. Jadi kenapa misalnya tadi tentang roh insani yang bro ini ya, kan kita ketahui bahwa Yesus itu ketika dia masuk turun ke dalam alam maut, ketika Yesus disalib, Yesus katakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku, kan gitu ya. Nah, berarti kan ya, yang pergi itu siapa? Atau berarti berarti berpandangan bahwa memang ada roh insani Yesus dong kalau gitu. Berarti tidak. yang berpikir justru ada roh insani Oh, Yesus. tidak. Jadi bagaimana? di dalam keteologian, ada dalam keelokimannya orang Israel, Allah itu substansinya itu tidak terhingga, ada di mana-mana lah. Di dalam Ulangan, Yehova mengutus Yehova, lalu Yehova berdiri dekat Musa bersorak kepada Yehova yang di langit. Nah itu, ada yang di langit, ada yang di kan berarti Iya, bukan anak. Gitu. enggak, Bukan berarti anak, tidak diri masuk. Ada anomali berarti di lain. Ada Bukan anomali anomali dalam loh. hal ini. Jadi begini, Iya jadi begini. dong, kan Enggak Bapak dong. meninggalkan. Enggak dong. Jadi Enggak siapa dong. yang ada di dalam Yesus? Beginilah ya. Yahweh disebut El dengan bentuk jamak Elohim. Yep. Ya. Jadi Yep. dia substansinya adalah roh. Ya, Allah itu roh. Roh ini tidak tunggal, lah. Roh ini sangat tidak terhingga. Loh, Kalau kami iya. terjemahkan sebagai Allah Bapa dan Anak, kenapa lah keberatan kalau kayak gitu? Karena tidak ada Allah Bapa dan Anak di dalam konteks keelohiman. Kan Lai Nggak bilang ada. nggak tunggal. Siapa bilang tunggal? Nggak tunggal kan Lai bilang. Iya nggak tunggal, ehad kan? Iya, kenapa harus dibantah Allah Bapa dan Anak Allah kalau gitu? Bukan. Yesus kan berkata, akulah dia, akulah Bapa, melihat aku melihat Bapa, kan itu. Iya, itu saya juga nggak masalah, no problem dengan Ya itu. Ya sudah. Tetap, Sekarang kenapa begini. anomali di sini lah yang tinggal Bapak meninggalkan aku itu kenapa jadi ada seolah-olah roh insani soal gitu, ada perbedaan gitu kan? Loh, sekarang kan Anda tidak setuju dengan ketika saya sebut Yesus memiliki roh insaninya. Kan Anda tidak setuju, betul? Enggak setuju, memang enggak. Karena Nah, saya setuju. yakini Yang roh sebentar, Yesus yang ada dalam Yesus. Sebentar. Pertama, Anda itu sudah menentang tre personae una substantia. Discreti non separate. Nah, nggak apa-apa. Berarti kan, ya. Menentangnya dalam hal Berarti kan di situ ada tre personae, ngerti artinya saya tre personae kan meyakinin saya. Bahkan saya lebih tegas lagi, persona itu masing-masing pribadi yang berdiri sendiri. Iya. Berarti kan begini. Kan Anda Tritunggal, betul? Betul. Oke. Tre personae 3 pribadi yang berbeda. A, Ya. bukan B, bukan C, bukan A, betul? Betul, ya. Oke. Tunggalnya apa?
Tunggalnya apa? Kesatuannya itu Ntar dulu. Allah Bapa Anak dan Antar dulu. Kata tunggal di sini dalam konteks Alkitab itu harus tubuh. Baca Zakaria 12 ayat 10. Makanya nggak boleh. Kalau- Baca Zakaria 12 ayat 10, coba baca. menjadi satu itu apa? Lelaki menjadi lelaki dan perempuan Sebentar. menjadi Tunggal. satu apa? Itu Oh, nggak bisa dibilang tunggal satu tubuh. nggak bisa itu. Kalau Nah, misalnya makanya kenapa keluarga harus itu? keluarga itu nggak bisa dibilang tunggal satu tubuh. Nah, ya Sebentar. ini pertanyaan Sebentar. itu Bapak. ini. Kenapa harus satu tubuh? Sebentar, Pak Raden. Ya. Kenapa harus satu tubuh? Kamu baca Zakaria 12 ayat 10. Silakan. Coba baca Zakaria 12 ayat 10. Ada Iya, Alkitab baca nggak? di sini aja baca supaya yang lain juga tahu apa yang dimaksud, Bro. Soalnya kan penafsiran kita terhadap satu ayat itu bisa beda-beda. Oke. Enggak, ini penerjemahan kata tritunggal itu loh. Tri itu apa? Sebentar. Tunggalnya apa? Nanti saya buktikan Pak Raden. Sebentar. Zakaria 12 ayat 10. Di-share Ya, aja. saya bacakan ya. Iya, saya share. Oh, sebentar. Saya salah screenshot. Ya. Ya, kamu harus ngerti apa maksud tunggal di dalam konteks Alkitab di situ. Untuk Allah ya, bukan untuk perkawinan nih. Sebentar. Sudah dilihat ayatnya? Ayat 10. Ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Pada dia. Dan- Kepada siapa? Dia. Itu Kepada dia. tulisannya dia. Bukan ku, Dia. dia. Oke. Dalam Dalam bahasa teks aslinya mungkin. saya- Aslinya mungkin. Saya sengaja memang karena di dalam teks aslinya itu ku. Di dalam Betul, terjemahan bahasa Inggris pun me. Ya, saya lanjutkan ya. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Baca di situ anak tunggal. Iya, no problem masalah itu. Ah, tunggal bahasa Ibraninya apa? Iya, anak tunggal berarti ada bapak dan anak yang tunggal kan? Ya, apa sih? Sebentar. Nggak sulit Meratapi sebenarnya. anak tunggal dalam teks Ibraninya apa anak tunggal? Anak satu-satunya anak tunggal kan? Salah. Jadi Di situ pakai kata hayahid, tidak ada kata anak di situ. jadi Tidak ada apa? kata anak di situ. Jadi apa? Meratapi ketunggalannya, dia yang tunggal, hayahid, Hashem. Tunggal Namanya. spesial ya. Dengar ya, sebentar. Meratapi hayahid, ketunggalannya. Ya, itu sama dengan kata misalnya Hashem namanya. Meratapi Hayahid. ketunggalannya. Tunggal Menangisi. satu-satunya maksudnya itu ya. Kalau itu, Bro, sorry ya. Kalau itu kata per kata itu bisa salah, Bro. Harus satu kalimat. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, no problem. Ini teks asli, Ya, bro. ini kan Ya, artinya sekarang begini. kan udah Sekarang beda begini. anak sulung, Bro. Sekarang kalaupun kita pakai kata anak tunggal itu substansinya apa dalam konteks ini? Sekarang saya Oke, tanya. nggak masalah, Bro. Nggak masalah. Kan ini kalaupun kita artikan bahwa Yesus ini ya Nggak masalah. ini kan ini kan firman Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan ditusukkan. Artinya ini kan maksudnya bukan kan Ya, yang begini, sebentar, sabar. Tuhan berfirman bahwa Di sini. dirinya aku akan ditusukkan. Ya Yesus Iya. itu benar kan? Bukan. Aku di situ adalah Yehova. Ayat 7, ayat 8-nya di situ Yehova. Saya kan nggak pernah mengingkari bahwa Yesus itu Yehova. Saya nggak mengingkari. Kalau Anda menyatakan Yesus adalah Yehova, apakah Anda menyatakan Bapa adalah Yehova? Bapak juga Yehova. Berarti ada berapa Yehova? Nah, kan aku dan Bapak adalah satu kan? Iya. Tetapi kan Anda berkata, kalau Tapi Yehova berbeda. anak dan Yehova Bapa, Halo. sebentar. Nah, Sebentar. berbeda. Kan Anda berkata, sebentar Pak. Kan Anda berkata, saya sangat bahagia Anda menyatakan Yesus adalah Yehova, Bapa adalah Yehova. Jelas, Nah, bukti-buktinya sekarang ada. ketika saya tanya, sebentar dulu Pak. Ketika saya tanya Anda bilang satu. Tetapi Anda menyatakan Yehova anak bukanlah Yehova Bapa. Ini masalahnya. Betul, memang iya. Apa adanya kan Alkitab Ya berarti dari awal harus dua juga. Yehova. Loh, harus dua kan Yesus Yehova. katakan, aku dan Bapa adalah satu hakikatnya. Apa harus kita paksakan? Ya, itu tidak masalah. Tetapi Anda katakan anak bukanlah Bapa, Yehova Bapa bukan Justru Yehova anak. pengertian kita selama ini yang keliru dalam mengartikan kesatuan Tuhan Bukan. itu. Berarti Anda harus bisa saya sejajarkan dengan Erastus Sabdono.
Nggak bisa, bukan bro. Loh, era Kesalahan kita. Sabdono begitu. Era Enggak. Sabdono begitu, kok bukan? Ini bro, inti bahwa kita salah mengerti mengenai kesatuan Tuhan itu. Ada Allah Bapa dan anak Allah kita sebut dua, padahal itu satu gitu loh bro. Mana ada kesatuan Tuhan? Iya. Itu justru kesatuannya Sebentar, adalah Raden. digambarkan dalam salib tadi. Yesus, Iya, anak betul. Allah melakukan kehendak Bapa, itu udah jelas sebuah kesatuan yang Sebentar gini, kalau kamu pakai salib itu, Anda sedang jadi Bapak Gereja 2021. Nah, Ya, saya kasih betul. tahu ya. betul. Saya Ya, memang nggak apa-apa. berpikir begitu karena Nah, jadi di sini ada karena saksi salib nih. itu enggak, sorry bro, gini saya akan tegaskan ya. Injil itu adalah salib ya. Jadi di dalam salib itulah Tuhan menjelaskan segala sesuatu tentang dirinya, baik tentang pengorbanannya, baik itu tentang keberadaan dirinya, hakikatnya. Makanya salib itu begitu kaya artinya bagi kita orang percaya. Itu kan narasi bebas. Bro. Ya, justru ini saya ingin kita terima narasi ini gitu. Karena memang salib itu Oh, nggak bisa. adalah harus diterima dong. Salib itu meyakini kan salib itu adalah lambang Saya kehidupan, kan? penjelasannya Alkitabiah, penjelasan Anda tidak Alkitabiah. Tidak satu di Mau mana? saya jelaskan salib. Silakan. Saya udah tahu Oke. apa yang akan dijelaskan lain. Oke, saya selesaikan dulu di sini, baru saya jelaskan salib ya. Saya selesaikan ayat 10 dikit lagi. Saya mau tanya sama Anda. Pada kata, saya ambillah kata anak tunggal. Ya, meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Anak tunggal di sini substansinya apa? Meratkan intinya itulah ayat ini mengatakan meratapinya kan. Enggak, Kalau saya enggak bahas meratapi. Saya bahas anak tunggal. kalau itu anak tunggal nggak substansinya. perlu ayat ini, bro. Kalau anak tunggal lain nggak Sebentar, perlu. saya tanya. Saya tanya, anak tunggal di situ substansinya apa? Anak Hakikat satu-satunya. Anak Salah. satu-satunya kan anak tunggal. Bukan itu Kenapa pertanyaan harus saya rubah. Anda berarti nggak ngerti. Enggak, Anak bukan tunggal nggak di ngerti. situ. Kalau lain Anda nggak ngerti. Sebentar. ayat anak tunggal mendingan Sebentar, lah sebentar. yang ke yang lain, ayat yang lain. Sebentar. Misalnya seorang Saya kan seorang tanya janda tadi. yang anak tunggalnya mati. Nah, itu mungkin lebih Anda nggak ngerti. Sebentar. Allah itu roh, setuju nggak? setuju. Anak tunggal apa? Anak satu-satunya kan anak tunggal. Loh, yang saya tanya substansinya. Kalau saya bilang Allah itu roh berarti substansi, bahan, materi. Nah sekarang Oke. anak tunggal materinya apa? Anak lah. Anak tunggal berarti ada bapaknya. Kalau ada anak pasti ada bapaknya. Aduh, yang Betul. namanya anak tunggal itu materinya adalah Yohanes 1 ayat 14. Kalau kita kalau kita ngomong dalam anak tunggal pasti ada bapaknya. Itu aja. Bukan Kalau itu ada anak, ada pertanyaan bapaknya. saya. Berarti ada ibunya substansinya berarti. apa? Berarti ada ibunya berarti. Oh, yang- enggak harus gitu, enggak harus ada ibunya seperti itu. Loh, Bukan, berarti Anda nggak Bukan ngerti. tentang Ini pemikirannya Allah begitu loh Bapa ya. dan anak. Logikanya begitu loh ya. Ada bapak, Gini, ada gini. anak. Ayo. Kalau Sebentar. Bapak Paraden, Dan- kalau memang dan mau itu ada itu dua memang memang. keluarga Allah itu Roh Kudus itu ibu, bro. Kalau mau ke situ. Loh, ya kan ketahuan kan, kebuka kan. Memang iya. Kan? Kalau Bro Raden lihat sejarah di abad pertama, Roh Kudus itu emang ibu. Woi, keluarga Allah Sebentar, kita jangan lari dulu. Pak Raden jangan dibawa lari dulu. Tanya aja ke ini ke Bro Sam Aldo. Enggak, tanya aja Sam Aldo. Sam Aldo juga tahu. Triteos masalah itu keluarga Allah. Aduh, salam Triteos, salam keluarga Allah. Anda Yang berarti punya- Triteos. yang punya Apa yang Triteos salah itu dengan protes. keluarga Allah? Enggak. Loh, ini apa yang salah Triteos dengan ini, keluarga Allah? Pak Jody Triteos nilai. Nah, Anda ini berarti bro, Triteos, ini, bro. Makanya ya pengertian kita Teman-teman, terhadap satu itu beragam lah. Jadi ada saya sebut 3 itu 1, tetapi Pak Jody bilang 3 itu 3. Nah, itu bedanya kita. Gitu loh. Keluarga Allah itu saya menyebut saya 1, tapi kalau Pak Jody bilang itu 3, ya itu terserah beliau. Nah, sekarang Karena- begini aja, Satu Triteosnya Pak keluarga. Josi sama enggak sama Pak Jody? Satu Halo. keluarga Ofis itu ya, ibu loh masa, katanya Pak Josi. masa satu keluarga dibilangin 3 keluarga enggak apa-apa. Ya, Satu keluarga. Iya. Ya satu keluarga 1 kan bener. Lah iya, berarti kamu sama dengan Pak Jody. Oh, Ben. Satu Nah, justru itu keluarga, Pak. satu keluarga. Saya teman-teman, makanya saya ingin menjelaskan ke Pak Jody juga sebetulnya pengertian kita terhadap 1 itu adalah beda-beda, ya kan? Karena saya akan tanya kepada teman-teman, apa di dalam dunia ini yang benar-benar 1 buah? Kan nggak ada. Bukan Coba. jangan melebar dulu, Bro. Nah, ini filosofisnya dulu, bro, pengertian kita terhadap 1 ini. Enggak, Gara-gara- Anda kebiasaan gara-gara- melebar terus. bukan, ini Gitu, kan Bro. melebar itu memperkaya, bro. Tapi nggak apa-apa Nah, kalau nggak mau dibahas. Bukan, kita kalau melebar itu nggak menyelesaikan masalah nanti. Loh, Ini kan justru kita kan fokusnya 1 nih. Bro, Anda kita melebar nggak- kemana-mana, jadi nggak selesai-selesai. sering kali kita itu nggak out of the box, bro. Nah, Eh, itu salah. masalah. Loh, ini Makanya nggak ada berkutat di hubungannya, situ nggak ada terus. hubungannya Logikanya dengan salah. Enggak. Kalau bisnis Bung sama Sam. Anda ini rugi saya. Sam, nyela mau nanya Iya. saya. Bisa Enggak, 1 minta 3. Mau nanya nih.
Bung Sam tadi kan terkesan memaksakan ya, bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu tadi ada ayat yang mengatakan bahwa Bapa dan aku adalah satu. Kemudian kalau melihat aku sama dengan melihat Bapa. Nah, menurut Bung Sam, apakah iya? Ya, Kan iya. Yesus ini pernah mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat, suaranya juga tidak terdengar. Nah, apakah menurut Bung Sam dan kawan-kawan Oneness itu meyakini bahwa wajah Yesus yang pernah ada di dunia itu adalah menggambarkan itu wajah Allah Bapa? Nah itu kan untuk Pak, orang yang tidak mengimani sebentar, Pak Yesus Raden. adalah Bapa. Sebentar Pak, Nah, sebentar ini. Pak Raden. Padahal ada Sebentar, ayat Pak. yang tidak Ketika- pernah berubah. Tidak pernah berubah. Sebentar, Ada Pak. ayat Yesus yang mengatakan Allah tidak terlihat. Tadi Bung Sam juga menyinggung berada Ya. di apa tadi? Bro, Yang tidak sebentar, dengerin ya. Tuh. dengerin ya. Tadi kan Anda bilang suaranya pun juga tidak pernah kamu dengar, betul? Ya, hanya Itu Yesus ngomong sama siapa? Di tahun berapa Yesus ngomong begitu? Ngomong sama siapa dia? Ngomong sama para nabi. Ya, itu kan present tense, bro. Jadi berlaku untuk selamanya seterusnya. Berlaku untuk- Tidak present tense. Dia sedang berbicara kepada orang yang tidak pernah mendengar suara Allah. Kalau Iya, para tapi nabi kan udah dengar. Kan ibarat Musa dengar di melihat Gunung Sinai matahari gimana? bersinar. Adam dengar. Nah itu Itu berlaku. gimana itu? Lah Adam Berarti kan- dengar. Masa Adam nggak dengar? Berarti kan Anda mengimani Bapa yang lain gitu loh. Bukan Yesus. Aduh. Yesus. Sekarang yang masalah terlihat lah, masalah yang terlihat tadi. Iya. Saya belum dijawab pertanyaan saya. Apakah Bung Sam meyakini gitu bahwa Yesus Kristus yang di dunia itu adalah wajah Allah gitu? Iya. Nah ini Loh, ini Padahal siapa? ayat Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu tidak terlihat, itu nggak pernah Lah tadi kan sudah dijawab Ayatnya tadi. bilang Dia begini adalah ya, Allah sebentar. yang tidak Sebentar, kelihatan. Yesus loh. Yesus yang bilang loh itu. Sebentar. Ketika Yesus berkata seperti itu, dia belum menyatakan dirinya. Makanya dia berhadapan dengan siapa? Kan Yesus kan berkata nih sama para rasul, menurut kata orang siapakah aku? Lalu menurut kamu sendiri siapakah aku? Lalu Yesus berkata apa? Ketika kamu meninggikan Anak Allah manusia, yang barulah kamu. Sebentar. Yesus ngomong begini. Ya, bukan itu yang penting. Yang penting dia ngomong begini. Ketika kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Ketika mereka meninggikan anak manusia. Anda ngerti nggak? Di sini sekarang saya jadi jelasin salib. Jadi ngerti nggak apa maksud kata Yesus? Ketika kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu mengerti bahwa akulah dia. Nah, sekarang dia di situ Bapa maksudnya. Nah, sekarang meninggikan anak manusia itu bagaimana maksudnya? Coba lo kamu jawab. Ya, dia itu Tuhan maksudnya, bro. Salah. Yahweh yang berfirman dalam masa lalu, yang Salah, nggak menampakkan diri begitu. pada- Itu narasi bebas. Setelah disalib. Nah, itu betul. Itu betul. Jadi ketika kamu meninggikan anak manusia sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, artinya disalib. Ngerti ya? Iya, kamu jawab harus Alkitabiah dong, jangan narasi Iya. bebas. Enggak. Gitu. Tapi yang Nah, disalib jadi- itu bukan Allah Bapa itu. Loh, tadi kan Zakaria Makanya- 12 ayat 10 kan bilang yang ditikam kan aku, kata Bapak. Iya, aku Yahweh Yesus yang makanya, bro, Ya, harus gimana ya saya ini. Sekarang begini, sekarang aku Yahweh, tapi akunya di situ anak, Yahweh Bapa, begitu maksudmu kan? Ya, pokoknya kesatuan itulah, bro. Bukan pokoknya, kalau pokoknya ya mah turu wae. Kalau Ya, kesatuan itu tidak menggambarkan satu-satu tunggal eka itu tidak. Makanya Gitu ya? saya bilang tadi, bro, ya. Tidak. Coba sebutkan sesuatu Tiga. yang benar-benar satu di dunia ini. Nggak ada yang Tiga. benar-benar satu itu singular, gitu loh. Makanya Yesus itu halo. mengatakannya bukan eka Halo. tapi esa. Yesus Esa. berkata esa, bukan Ya eka. Esa ya bukan. Pak, masa aduh ngaco. Bukan eka tunggal, bukan satu tok itu bukan. Maka Kok tapi jadi gini, kok jadi ke bahasa Sanskerta sih? Ya makanya Yesus tuh bilangnya esa itu karena ada beberapa pribadi yang berbeda tapi tidak terpisahkan. Karena itu Betul. ada dalam satu kesatuan gitu loh. satu kesatuan. Mana ayatnya itu enggak Allah Bapa, Anak yaitu Roh Yesus Kudus. Kristus dan Roh Kudus itu dalam satu kesatuan. Silakan Daniel. Silakan, Tidak Daniel. Nggak ada. terpisahkan. Jadi ayatnya gini ya, Oneness Bukan itu begitu. kesatuan. bukan begitu. Jadi saya Contohnya begini ya. Sebentar Iya. Pak, sebentar Pak, biar Daniel dulu bicara. Akhir
zaman. Gini bang, Sebentar Pak, jangan Yesus melebar yang Pak, jangan mengatakan. melebar Pak. Sebentar Pak, biar Bang Daniel bicara ngomong. dulu, silakan. Bang ngomong kesatuan itu nggak ada ayatnya kesatuan di dalam Alkitab. Nggak ada. Hanya ada satu. Esa. Satu Bro Daniel itu, jangan gitu. maksudnya begini. Masa nggak ada ya? Yesus Nggak bilang, ada ayat. aku dan Bapa satu, bukan kesatuan. Kalau kesatuan itu pasti ada 2 atau 3 baru dinamakan kesatuan. Kalau satu itu, Justru ada 2 pribadi itu jadi 1, bro. iya Nggak ada bukan 2 kesatuan, pribadi. Bang. Mana ayatnya 2 pribadi? Nggak ada ya. Ini, eh, Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa Iya. dan malaikat-malaikat kudus. Nah, artinya apa? Dia datang dalam kemuliaan Bapa, tapi dia bukan datang dengan Bapa di sini. Iya, dia datang dengan kemuliaan Bapa kan akan membawa pulang kita kepada Bapa. di Bukan surga. itu konteksnya. Barang siapa konteksnya, mengakui, iya kan itu juga ada ayatnya. Barang siapa konteksnya bukan mengakui, itu yang dimaksud Bro Daniel, konteksnya bukan itu. ya harus utuh dong, bro. Kalau Antar hanya dulu, gitu. lo kan dia menghadirkan konteksnya apa di konteks Bro Daniel ini tadi. Dia bukan datang Ya. bersama Bapak, tetapi dengan kemuliaan Bapak dan Betul. kemuliaan Bapak. Bukan konteksnya dibawa ke sana, jangan lari-lari konteks. Lanjut Bro Daniel. Iya. Jadi orang Israel itu menyebut alam mereka itu dengan sebutan Bapa. Jadi bukan ada oknum Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam kekekalan, tetapi itu adalah budaya atau kebiasaan yang orang betul. Israel pakai untuk menyebut Allah mereka. Makanya orang Farisi dan ahli Taurat itu berkata bahwa Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya itu bisa melakukan pekerjaan Bapa, artinya orang Israel tidak terima, karena bagi orang Israel Bapa mereka, Allah mereka itu satu, yaitu Bapa. Kalau Yesus bilang dia juga bisa melakukan pekerjaan Allah, berarti dia itu adalah Allah itu sendiri, karena orang Israel hanya tahu Allah itu satu, bukan 2. Jadi kalau Yesus bilang dia bisa melakukan, berarti nggak ada 2 Allah di situ, melainkan dia adalah Allah itu sendiri. Makanya mereka bilang engkau menghujat Allah. Kalau Makanya masalah mereka itu nggak ada melempar masalah, bro, kalau kata saya. Tapi kalau coba bro perhatikan, penglihatan di dalam perjanjian lama pun melihat adanya Allah Bapa dan Anak. Bro. Selalu Daniel lihat ada Allah Iya. Bapa yang manusia kan. Sebentar. Selalu Lari ada konteks digambarkan 2 pribadi kan. Ya kan? Pengakuan Yesus juga Lari konteks lagi. Sebentar. Bukan. Ya ini harus Itu lari keseluruhan konteks nyambung, sebentar ya. bro. Sebentar begini. Begini, Wah, kan tadi Daniel di Kan situ. tadi Daniel bilang tidak ada di sorga. Sebentar, jangan lari konteks dulu sebentar. Kan Daniel bilang di situ bahwa anak manusia melakukan pekerjaan bapaknya. Oke. Nah, sekarang tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan Bapa kalau nggak Bapa sendiri yang melakukannya di dalam dia. Kan begitu. Nah, dalam konteks keyahudian, ketika seseorang manusia menyatakan dia melakukan pekerjaan Bapa, itu adalah penghujatan. Itu artinya dia adalah Bapa. Itu. Penghujatan Nanti yang ayatnya saya dianggap kasih. orang-orang Yahudi kan karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, bro. Salah. Loh, ayatnya kan jelas. Anda berarti bisa belum baca dilihat. ayatnya. Oh, Loh, salah. sebentar saya baca ayatnya. Kenapa kamu hendak melempari aku, kata Yesus, karena kamu manusia tetapi menyamakan dirimu dengan Allah, kan begitu. Iya. Bentar ya. Kan tadi Karena Yesus ayat mengaku ya. sebagai anak Coba kamu Allah. baca ya. Karena Yesus mengatakan Sebentar, anak manusia akan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, kan begitu. Sebentar ya, saya bacakan ayatnya Yohanes 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Ya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya, Anda ingat di sini, jangan lari konteks. Ya. Orang Yahudi, ahli Taurat sudah berkata, Bapa kami satu, yaitu Allah. Artinya dia menyebut Yehova adalah Bapanya. Dia menyebut Allah adalah Bapanya. Oke? Udah diingat? Saya sekarang lari ke ayat lain. Saya baca ayat-ayat. Bentar ya. Yang seterusnya aja tentang Yesus Sebentar, menyamakan dirinya dengan sebentar. Allah itu. Sebentar, kan itu kan
Saya kan di sini menunjukkan ayat di Yohanes 8 ayat 41 bahwa orang Yahudi menyatakan bahwa Allah adalah bapaknya. Betul. Bapaknya mereka. Oke. Sekarang baca Yohanes 5 ayat 18. Jangan ke situ dulu, Bro, di ayat pasal 8. Sebentar, ini konteks Yohanes ya. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Sebentar. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Allah di sini Bapa. Jadi buat orang Yahudi menyebut Allah adalah Bapa itu biasa. Tetapi di sini konteksnya Yesus menyatakan Allah adalah kebapaannya sendiri. Bukan kebapaannya, Bapaknya. Loh, di sini kan dikatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Ada kata Bapaknya sendiri. Sebentar dulu. Bro bilang tadi kebapaan. Kenapa saya bilang kebapaan? Karena tadi orang Yahudi bilang Allah adalah Bapaknya, Bapa mereka, Bapa orang Yahudi. Maka ketika Yesus menyatakan Allah adalah Bapa aku, itu artinya bahwa berbeda pernyataan Allah adalah Bapa antara ucapan Yesus dengan ucapan orang Yahudi. Anda bisa menangkap nggak konteks? Iya, tapi intinya adalah orang Yahudi membenci Yesus karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Dan di dalam persidangan, di dalam persidangan kan juga Yesus katakan, kamu akan melihat anak manusia berdiri sebelah kanan Allah Bapa. Nah, salah. Karena itulah imam besar katakan, untuk apa kita butuh saksi lagi? Dia udah menghujat Allah. Salah, baca dulu ayat semuanya, bukan cuma itu. Yesus berkata, mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan, betul? Coba buka. Mana? Ayatnya mana? Bentar. Saya buka ya. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk, anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Markus 13 ayat 26. Markus itu nggak ada duduk di sebelah kanan, nanti saya buka sama kamu. Itu ayatnya nggak ada ya. Sebentar saya buka. Oh, teks aslinya nggak begitu. Sebentar, saya buka Markus 13 ayat 26. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Markus 14 ayat 62. Ya. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saya jelaskan dulu yang soal awan-awan ya. Di dalam konteks Keibranian, yang datang dalam awan-awan itu hanya Bapa, Yehova. Oke, sekarang saya buktikan sama kamu bahwa kata duduk di sebelah kanan itu tidak begitu bunyinya. Saya buka sekarang Markus 26 ayat 64, interlineal. Markus berapa tadi? Markus 26 ayat 64. Enggak ada Markus 26, Bro. Matius kali. Matius, bentar. Matius 26 ayat 64. Di share screen aja padahal, Bro. Oh iya, tenang aja, saya share. Bentar ya. Oke. Nanti saya lingkarin nih, saya share screen dulu, saya scroll dulu biar full ayatnya. Belum muncul nih. Bentar, belum. Sabar ya, mana ini Zoom nih. Kemarin baru saya bahas itu, soal di sebelah kanan itu, semua kata duduk di sebelah kanan itu salah terjemahan. Ya, itu Stefanus, Bang. Stefanus. Iya. Nggak usah pakai yang ini aja. Nah, ya itu sudah dilihat ayatnya. Udah dilihat. Salah. Yohanes itu Yohanes. Bentar. Sambil cari, Bro, saya bicara dulu ya. Kalau saya, apa yang penglihatan itu kita lihat, kita yakini aja, Bro. Bagaimana Daniel melihat ada anak manusia dan yang lanjut usia, demikian juga Stefanus melihat anak manusia. Di Wahyu yang lanjut usia itu adalah anak manusia. Tapi nanti kita bahas. Bukan. Tapi gini.
kita nggak mau nggak mau menafsirkan ya bro ya, tapi apa yang Ini bukan tertulis dan tafsir, bro. Enggak, Bukan ya tafsir. ini kita lihat dulu penglihatan Stefanus 1, ya kan? Penglihatan Daniel 2, 3 pengakuan Yesus sendiri, ya kan? Tadi Yesus katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa kan? Lalu yang keempat Wahyu sendiri yang mengatakan, ya kan, anak domba dibawa kepada tahta Allah kan demikian. Jadi kan penglihatan itu udah 4 kali loh menyatakan Bentar, bro. ada Itu dua slide-nya pribadi sudah itu. nanti saya buktikan itu ya. Jadi kita nggak usah tafsirkan hal yang lain gitu Oh, bro. enggak, saya nggak pernah main tafsir. Samuel Siahaan tidak pernah main tafsir. Oke. Sekarang lihat di layar Matius 26 ayat 64 yang saya kotakin merah. Coba kamu lihat. Ya. Sitting at the what? Right hand di sebelah Right kanan. hand. Bahasa Yunaninya apa? Nggak bisa baca saya bahasa Yunani. Dexion itu. Dexion. Itu kan ada Latinnya tuh. Iya, tapi artinya apa? Kan right hand di sebelah kanan. Dexion At right. itu lengan kanan. Right Iya, hand. Kenapa di situ di LAI diterjemahkan kata tangannya nggak ada? Kan di sebelah kanan duduk. Kan sittingnya Tangannya mana? Tangannya mana Sitting. tangannya? Sittingnya duduknya nggak bro itu. Iya. Tapi tangan kanan mana tangan kanan? Tangan kanan oke, tangan kanan no problem. Tapi sittingnya kata kerja duduknya. Problem. Jadi duduk diberikan kuasa. Itu tangan kanan itu istilah. Gitu. Tangan kanan itu kuasa. Oke, sittingnya sendiri duduknya. Sittingnya betul. Tetapi Kenapa sittingnya nggak digarisin? kan Duduk di sebelah sittingnya kanan. diterjemahkan. Loh, kan Ya, saya kan bilang kata duduk kan kerjanya sitting. sitting. Sebentar, kan duduk sitting. Oke. Betul? Ya, Nah, duduk di sitting. sebelah kanan. Terus kata tangannya nggak ada di situ. Oke, nggak masalah kanannya, nggak masalah. Masalah. Jadi begini, bro. Gini, bro. Masalahnya Kata begini. kerjanya enggak sih. Masalahnya begini, sebentar. Menunjukkan keberadaannya, bro. Yesus sendiri katakan Yesus duduk sebelah kanan. Saya jelasin dulu. Kalau kamu mengartikan itu dia benar-benar dia di sebelah kanan, bukan tangan kanannya Allah, artinya bukan diberi kuasa, tapi benar-benar duduk di sebelah kanan Bapa, maka Bapa di sebelah kiri Yesus, bro. Ya, no problem. No problem. Iya. Apa masalahnya? Jadi Bapa lebih rendah daripada anak. Oh, bukan itunya yang merendah-rendah tingginya, bro. Kalau di sebelah kiri kan gitu. Enggak selalu. Sekarang kan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Itu gimana? Enggak selalu. Kan kita lihat penglihatannya itu, bro. Kan saya pakai premismu. Nah, Gimana kalau premis? sekarang itu penglihatan, penglihatan itu benar secara literal atau tidak? Oke, berarti lain menafsirkan dalam hal ini dong. Yang mana yang saya tafsirkan? Saya Ya, itu nanya, sendiri. saya bukan nafsir. Saya nanya, ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu literal atau tidak? Saya tanya sama kamu. Kalau literal kenapa emang? Oke, kalau literal berarti, kalau dia literal, berarti Bapak di sebelah kiri. Ya, terus kenapa? Sam, kalau Ya, literal sudah, itu apa-apa. dia berarti doktrinnya Triteos lo. Jangan ngawur. Lah itu. iya, Itu iya, Triteos doktrinnya itu. Triteos, Kalau sudah. itu, Bro, makanya saya dengan Bro Jody ada ngawur, PR. itu Triteos itu. Bro Jody, saya Iya. ada PR. Tri itu Teman-teman. kita melihat satu itu sebagai tiga atau tiga sebagai satu itu PR. Enggak masalah. Tidak Yang ada penting kalau satu kamu yang lihat Bapak ada, Yesus ada, berarti itu ada dua oknum. Berarti itu Trinitas Triteos. Mau disebut Triteos atau apa faktanya, Daniel melihat seperti itu, Stefanus melihat seperti itu, Yesus pun mengaku seperti itu, Yohanes pun menulis seperti itu. Ya, why not? Saya percaya. Nggak apa itu ada di teks literalnya itu nggak ada duduk di sebelah kanan, nggak ada. nggak ada gimana itu tulisannya. Sitting at the right hand. Oke? Iya. Iya. Oke, di situ apa? Di situ right Duduk hand di kan sebelah tangan kanan. kanan. Ya kan duduknya lain, Tangannya nggak? mana? Bro, gini ya. Itu tangan kanan. sebagai Sebentar bro ya. Kita memakai Duduk istilah sebagai- itu di dalam bahasa Indonesia. Kamu saya jadikan tangan kanan saya. Nggak Gitu ada loh. Tangan Terus kanan mah oke, diterjemahkan. bro, setuju. Sittingnya itu, bro. Sittingnya nggak masalah. Sittingnya Ya, nggak justru masalah. itu menunjukkan ada kan Loh, gini. sittingnya memang ada duduk, saya polanya. sudah setuju. Teksnya memang sitting duduk. Tetapi di sini dexion itu adalah kata yang sama ketika diberi tanda di tangan kanannya 666 pakai kata dexios, dexion sama. Ya, nggak ada masalah. Jadi itu literal tangan. Nah, kalau tangan kanan itu artinya diberi kuasa. Itu istilah dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Diberi Ibrani kuasa, juga oke. begitu. Gini, bro. Kalau kan ini dalam Loh, sekarang kan begini. Taruh dulu, bro.
kalau Daniel kan tidak disebut di sebelah kanan duduknya kan, di bawah anak manusia itu dibawa kepada kehadapan tahta, kehadapan tuh. Iya, di Itu beda lagi. Wahyu yang lanjut Wahyu usianya juga rambut demikian. mentah itu, sebentar. Di bawah juga. Di Wahyu yang Anak rambutnya domba itu. putih mentah itu, di Wahyu yang rambut putih mentah itu disebut anak manusia. Mau Ya ayatnya? itu beda lagi. Wahyu Oh, itu beda lagi. Bukan, ada lagi Allah Bapa ada lagi. Maksudnya yang putih Enggak itu ada, beda. enggak ada. Enggak Mungkin ada mana ayatnya. saya komen Nggak. sedikit. Nggak ada Silakan, kata-kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa tuh nggak ada, Pak. Yang ada Nggak ada. itu di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Kalau di Kisah di Stefanus itu di sebelah kanan Allah. Betul. Kalau kita baca Wahyu 1 ayat 8, yang Maha Kuasa itu aku, Pak. Aku itu Yesus. Gitu, Pak. Iya, nggak masalah. Nah, Tapi begitu. kan ada tadi itu Daniel itu gimana? Daniel itu anak domba, Pak. Yang anak Daniel, manusia. Bapak kita baca di Wahyu 1 ayat 14, yang lanjut usia itu anak manusia di Wahyu 1 ayat 14, itu juga Yesus, Iya. Pak. Gitu, Yesus Pak. yang lanjut usia itu Yesus Itu itu kan sendiri. Wahyu 1 ayat Iya. 14, Bapak buka. Iya. Wahyu Tapi 1 fakta. ayat 14. 3 lawan 1 berarti kalau gitu. Salah Benar. paham. Semua itu menyatakan ada 2 itu. Gini bro, ini saya akan kembali. Nggak ada. Saya akan kembali ke Yohanes 1 ayat 1, dikatakan apa di situ. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman. Firman itu bersama kan, bro? Ya. Berarti Allah Bapa bersama anaknya, bro. Selalu bersama. Bukan firman itu, bro. Bukan firman itu sang firman. Bukan Betul, firman. sang firman bersama dengan Allah kan? Iya, sang firman itu berarti siapa di situ? kalau di Allah Bapa dengan bersama anak memang salah. Makanya saya tadi kembali ke awal saya katakan kutip ayat Allah Bapa dan anaknya, Allah Bapa dan Yesus Kristus kan bersama selalu. Jadi kalau dikatakan Nggak duduk di ada. sebelah kanan itu Kamu bersama. kamu tafsir itu. Loh, Sang apa firman adanya? itu di situ siapa? Sang firman itu di situ siapa? Yohanes 1 ayat 1. Yesus Kristus. Allah. Siapa bilang Yesus di Yesus situ Kristus Allah? Allah juga. Gimana? Lah iya, kita jangan lari konteks dulu dong. Di Yohanes 1 ayat 1 itu Theos and Hologos tuh si Hologos tuh siapa? Yesus Kristus anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Mana kata-katanya begitu? Nggak ada kata-katanya begitu. Ada kalau Wah, saya baca sampai kamu merubah-rubah 11 ayat semuanya berarti. ada. Nggak ada. Kebersamaan Theos and antara kebersamaan Jangan antara Allah Bapa ditafsir-tafsir. Jangan Nggak ditafsir-tafsir. teman-teman. yang tampak itu ada 2 bro, Bapa dan Ya anak. udah, kalau main tafsir ya terserah lah. Kalau tafsir bebas tafsir lah kita ya kan. Ya udah silakan. Yang lainnya mau lanjut silakan. Kalau main tafsir saya nggak ikutan deh. Kalau main tafsir silakan yang jago tafsir. Justru teman-teman yang banyak naksir kalau saya lihat. Loh, Saya Kenapa enggak. kenapa ketika saya tanya Yohanes 1 ayat 1 kenapa kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tertulis seperti itu? Tertulis, coba kita baca ya. Saya jangan dibilang nggak tertulis ya. Itu Yohanes 2 Oke. ayat 1. Kita buka Yohanes, silakan. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Yap. Kamu Pada mau bukanya apa mulanya gimana? adalah Firman. Hmm. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama, sejak awal bersama-sama loh dikatakan. Iya. Iya Dan kan? Firman itu adalah Allah. Betul. Allah Betul. itu roh, Pak. Iya, Satu. tapi bukan berarti Firman itu Allah Bapa loh. Beda, Iya, memang beda. Firman itu anak Allah. Loh, Iya. sebentar. Bunyinya begini, NRK hologos, ada kata ho di situ. Oke. Ya, pada mulanya adalah sang firman, Betul. bukan firman gitu. Pada mulanya Oke. adalah sang firman. Oke. Dan ya, kai hologos Hmm. dan lagi-lagi sang firman hologos ya, Bersama-sama. bersama-sama dengan Allah. Nah, Oke. ini yang seringkali dilewatkan oleh teman-teman. Bersama-sama itu seperti apa? Makanya ketika Bukan penglihatan kata itu bersama-samanya yang jadi masalah, kata hologosnya yang jadi Sering. masalah. kita Karena harus lihat begini, selalu, bro, kata Sebentar, kerja sebentar. itu kita perhatikan. kamu tahu nggak permasalahan LAI dengan yang saya bacakan di interlinear ini? Kamu tahu masalahnya apa? Saya nggak ngerti. Oke, di situ LAI tidak menerjemahkan kata sandang tetap ho atau tidak tetap, definite artikel. Dia itu Oh, tidak nggak diterjemahkan masalah. di. Oh, bermasalah dong. Firman, Bermasalah. Firman, Bermasalah. nggak- Itu bermasalah, bro. Kalau Mungkin. ketika kan Jokowi adalah presiden, ya, sama Jokowi adalah sang presiden. Tahu bedanya nggak? beda. Sama-sama aja, bro. Beda. Berarti Anda nggak tahu. Beda, Beda, itu nggak masalah. problem. Beda. Mungkin
Presiden, Tapi- ketika dikatakan Jokowi adalah presiden, presidennya adalah kata benda nomina non. Ya, tetapi kalau dikatakan Jokowi adalah sang presiden, artinya begini. Artinya begini. Dia kata benda sebagai julukan. Satu. Kedua, ketika dikatakan Jokowi sang presiden, dia sedang menjabat saat itu. Betul, nggak ada Oke. masalah. Sang Firman Tetapi yang kalau pilih. dikatakan iya berarti kamu kan nggak tahu. Buat saya ini bermasalah. Jadi kalau Jokowi adalah presiden, ya itu bisa diartikan bukan cuma Jokowi yang presiden. Ini sedang menjelaskan, sebentar dulu. Ini sedang menjelaskan presiden-presiden di Indonesia yang salah satunya adalah Jokowi. Gitu. Nah, jadi ketika dikatakan di sini Allah adalah sang firman. Ya. Jadi Allah sendiri itu adalah sang firman. Yang sedang pada saat itu terjadi, kata sang di sini bentuknya single. Gitu. Kalau saya bilang sih teman-teman sering kali dilewat bersama-sama itu. Oke. Itu kita nggak Makanya- masalah, itu kita setuju. Itu kita nggak Jadi, masalah soal itu. Gitu. Pertanyaan saya begini, Jody, sama Bro Sam. Yohanes 1 ayat 1 itu satu atau dua? Kalau menurut ini kan Yohanes 1 ayat 1 itu kan bersama-sama, maksudnya seolah-olah dikatakan Jody tadi hampir dilewatkan, itu maksudnya mau diartikan sebagai dua pribadi. Kalau kita kan satu roh, yang namanya Allah itu kan pasti roh. Jadi firman dan Allah itu kan satu roh, jadi ya satu. Kalau bersama-sama itu apakah yang dimaksud dengan Jody itu mau diartikan sebagai dua pribadi? Makanya saya bilang di situ pakai kata sang. Itu adalah julukan, bukan menjelaskan substansi lain dari Allah. Jadi nggak ada dua. Nah, Iya. biar teman-teman tahu kata Kan dua logos tapi itu satu, Bro. Makanya nggak ada dua tapi satu. Begini ya. Saya jelaskan aku dan ya. Bapak adalah Saya satu. jelaskan, dengerin biar kalian tambah pinter. Dengerin ya. Kata logos bukanlah kata awal. Logos adalah bentuk kata kedua dari kata lego. Lego adalah bentuk kata kerja, berfirman. Logos adalah bentuk kata keduanya menjadi kata benda. Kenapa logos jadi kata benda? Karena ketika dia diambil untuk menjadi julukan bagi satu subjek, dia harus jadi kata benda dulu. Contoh misalnya, Bapak sedang menyapu. Nggak bisa saya pakai kata menyapu itu, kata kerja itu untuk menjadi subjek predikat buat Bapak, Bapak adalah sang menyapu, nggak bisa. Bapak adalah tukang sapu. Sang tukang sapu. Nggak bisa pakai kata kerja, harus pakai kata benda. Maka kata lego dirubah menjadi kata benda logos. Tetapi kata dasar dari logos adalah lego dulu. Seperti kita ketahui secara logika, peralatan tools baru ada setelahnya. Gitu, lebih dulu ada pekerjaan baru ada alat, Pak. Gitu. Oke, Bro, saya rasa udah cukup dulu ya, Bro. Nanti kapan-kapan kita sambung. Oke. Makasih Oke. banyak ya. Jadi saya juga bukan Sama-sama, pakar. God bless. Semua saya pasti akan ya. Thank you, Bro, semua. God bless semuanya. Ya, God bless, God bless.